izin record ya kakak. Apa kabarnya kakak? Ya mudah-mudahan nanti yang lainnya bisa hadir ya menyusul. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya rabbal alamin. Yuk, Alia sama siapa kakak boleh kita on cam supaya kita bisa mengenal ya. Hmm. Iya kayaknya salah masuk deh. Alia, oh Alia sama siapa Alia? Alia program UTBK bukan? Bukan, salah. Oh salah, Coba maaf lihat maaf. dulu ya. Eh, Iya, maaf. saya kembalikan ke room ya. Ya, Iya, ke iya. iya iya. Ke main room dulu deh. Maaf nih Alia nih. Ke main setting dulu deh. Ya. Udah. Berarti hari ini kita baru berdua ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada siapa? Oke. Nah, izin untuk hari ini kita mulai dulu ya dengan pembahasan untuk pengetahuan matematikanya. Di sini kakak udah bisa on cam kan? Kalau tidak memungkinkan, tidak apa-apa ya. Nah, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa on cam. Nah, di sini adik-adik kakak izin share screen untuk pembahasan kali ini. Kita melanjutkan ya dari pertemuan yang sebelumnya. Kelihatan nggak ini soalnya dengan jelas? Oke. Nah, di sini nih. Nah, di sini ada suatu batu ya dilemparkan di sini tepat di tepi kolam yang berbentuk persegi ya. Kirana dan Raffi ya. Nah, di sini kolamnya berbentuk persegi, panjang sisinya 4 meter. Kemudian, nah tadi ya karena batu tersebut dilempar ke tengah kolam. Nah, ini kalau misalkan kita gambarkan, ini kita punya kolamnya. Nah, ini angka persegi ya. Nah, ini di sini ada batunya dilemparkan dengan ukuran panjang perseginya adalah 4 meter ya. Nah, di sini udah kita kenali dulu ya, kita beri tanda dulu, kita lengkapi informasi pentingnya. Kemudian juga jari-jarinya dengan jari-jari yang bertambah dengan kecepatan 10 cm. Berarti nanti pada saat ini batu nyebur, pertama kan ada riak-riak ya. Nah, nanti otomatis yang riak-riak ini seiring dengan ini dia sampai dengan ke tepi kolam. Nah, ini tuh dia pertambahannya kecepatannya itu adalah pertambahan riak. Nah, ini menjadi 10 cm per detik ya, per sekon. Nah, di sini yang ditanyakannya, nah ini dengan asumsi akan berhenti setelah mencapai tepi. Nah, berarti nanti pada saat dia waktunya maksimum, ya, nah ini akan berhenti nih riak-riaknya. Dan seterusnya, dia akan melebar, gitu ya. Nah, di sini
Yang ditanyakannya adalah domain fungsi. Nah, ini ya, luas lingkaran dari waktu T detik. Berarti kan kalau misalkan kita punya, berarti ya ini adalah domain T ya. Nah, ini fungsi terhadap waktu gitu ya. Nah, berarti kita ingat nih. Ingat konsep matematikanya apa nih? Kalau misalkan ada kecepatan, berarti kalau jarak itu gitu kan ya, adalah, nah kalau jarak itu kan diperoleh dari kecepatan dikalikan waktu ya. Nah ini. Nah kemudian kalau di sini kita punya, nah ini fungsinya berarti fungsi jaraknya. Nah ini berarti kita punya dia akan tadi bertambah ya, sementara VT-nya itu adalah 10 gitu ya. Nah, ini cm per sekon. Berarti jaraknya berarti dikalikan dengan waktu. Nah, kemudian kalau misalkan 4 meter itu kan diameter dari lingkaran ya. Dari riak itu dia sampai dengan membesar. Berarti kalau misalkan di sini adalah jari-jari yang bertambahnya, di sini R-nya bertambah 10 cm. Kalau diameter lingkarannya adalah 400 meter, berarti kan jari-jarinya itu adalah setengah dari, sampai dia berhenti ya, sampai berhenti, yaitu adalah 200 meter. Nah, berarti bagaimana jaraknya dia mencapai 200 meter, sementara kita punya 10 cm baru dikalikan T. Otomatis waktu yang ditempuhnya adalah 20 sekon. Nah, ini ya. Berarti ini untuk waktu tempuh karena dia setengahnya. Maka bisa kita simpulkan untuk domain fungsi waktu ya di sini adalah T-nya anggota bilangan real. Nah, kemudian kita mulai dari pada saat 0 dia batunya nyemplung nih di tengah-tengah. Nah, kemudian di sini 0 kurang sama dengan T, batas terakhirnya dia akan berhenti di setelah 20 detik. Ini ya, berarti jawabannya adalah yang benar, yaitu di C ya. Ini untuk tadi ya, pada saat waktu, pada saat dia berhenti nih riaknya. Jadi sampai di tepi kolam. Nah ini ya. Jadi tepi kolamnya itu ada di 200 meter. Seperti ini. Sampai sini Kirana sama Kakang bisa dipahami? Insya Allah Kak bisa. Oke, Raffi. Kakang gimana Kakang? Ada yang ingin ditanyakan Kak? Udah cukup? Halo Kakang. Tes, tes, tes. Kak? Oke. Nah, di sini kita lanjutkan kembali ya untuk soal yang berikutnya. Nah, ini kelihatan dengan jelas enggak? Nah, ini. Kirana sama Kakang. Jelas Kak. Ya. Nah, ini di sini suatu toko ponsel. Boleh deh Kirana coba bantu bacakan. Pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel merek X adalah Rp 10 juta 10.000 ya Kak.
Nah, 10.000 10, 10 juta ini. oh ya 10 juta ribu dan toko 10 juta ya. ya, dan Kemudian, toko memberi diskon 20%. mm-mm. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur setiap bulan dengan besar sama mulai bulan kedua. Dikarenakan bunga tunggal 6% per tahun dan uang muka minimal 10% dari harga resmi, toko juga menjual anti gores dengan harga Rp150 dan casing ponsel dengan harga Rp90.000. Pak Budi ingin membeli ponsel X dengan mengangsur. Ia juga ingin membeli anti gores, casing, dan nomor perdana beserta pulsanya. Jika ia membawa uang sebesar Rp1.500.000, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal adalah berapa ribu rupiah? Untuk membeli pulsanya. Nah, Iya, berarti informasi yang pertama nih yang diketahui adalah sebentar ya. Nah, di sini berarti harga ponsel X yaitu adalah 10 juta. 10 juta. Oke. Nah, kemudian di sini sebentar ya. Ya, Kak. Nah, di sini berarti ya harga 10 juta. Nah, kemudian tadi diskonnya berapa persen? 20%. Berarti kalau diskon 20%, berarti harga ponselnya menjadi berapa? Kalau 20% dari 10 juta, berarti 10 juta dikurangi 20 per 100 kita kalikan dengan 10 juta. Ya. Nah, berarti di sini kita punya harga ponselnya menjadi berapa? 10 juta. Kalau 20% dari 10 juta berapa Kirana? Kita coret ya, yaitu 100 berarti 20 kali 10 juta. Dari 100.000 berarti 2 juta ya. Ini untuk diskonnya. Berarti harga ponselnya adalah menjadi 8 juta. Nah, tapi di sini sekarang coba kita cek. Ya, uangnya punya berapa? 1,5 juta ya? Nah, kemudian tadi mau diapakan? Diangsur. Uang yang ada adalah 1,5 juta. Kemudian ini diangsur. Diangsurnya selama berapa bulan? 6 bulan. Nah, ini ya. Nah, ini membeli dengan cara diangsur. Nah, ini setiap bulan. Nah, di sini nah ini mengangsur gitu ya. Nah, otomatis di sini uang uang yang dipakai berarti yang memungkinkan untuk apa dulu? Kalau dia mengangsur berarti otomatis bayar berapa nih Kirana? Berarti bayar ya kan? Belinya dengan cara mengangsur ya. Nah, ini berarti mengangsur. Oke. Nah, di sini berarti
Nah, kalau belinya mengangsur, berarti minimal ada apa tadi? Ada uang muka. Uang muka minimalnya berapa? Uang muka 10% nih. Berarti kalau uang muka yang ditanya adalah uang untuk beli pulsa, ya. Ini yang ditanyakannya. Nah, sekarang di sini juga ada info membeli casing ya dengan harga tadi. Nah, untuk membeli pulsanya berarti kita hitung dulu. Tadi uang muka berarti uang muka itu atau DP-nya. DP-nya 10%. Berarti 10% dari mana? Nah, di sini 10% dari harga resmi. Jadi dari harga sebelum didiskon. Nah, berarti harganya yaitu 10/100 kita kalikan 10 juta. Gitu ya, Kakang dan Kirana. Nah, berarti di sini uang mukanya sebesar 1 juta. Nah, ini ya. Nah, kemudian ditambah dia membeli. Nah, itu ada kecohannya berarti yang tadi tuh ada bunga, kemudian ada bunga 6% ya angsuran. Ternyata ini ditanyakan untuk membeli pulsa. Yang ada informasi yang kita gunakan adalah harga casing dan harga anti gores. Nah, di sini casing 90.000 dan ada kaca anti gores itu di 150.000. Nah, berarti di sini kita punya sisa uangnya berapa nih? Nah, karena dia ingin membeli pulsa, berarti kan uang yang digunakan untuk HP itu berarti plus casing plus anti gores berarti 1 juta tambah 90.000 tambah 150.000 otomatis menjadi 1.240.000. Nah, karena dia ingin beli pulsa, berarti pulsa yang memungkinkan untuk dibeli yaitu berapa? Tinggal 1,5 juta ya. Kita kurangi dengan 1.240.000. Nah, di sini kita dapatkan adalah 260.000. Nah, ini untuk harga pulsanya. Oh, ternyata berarti kita dapatkan jawabannya adalah di C ya. Di 260.000. Nah, ini dalam ribuan. Sampai sini boleh nih dicatat dulu ya. Atau nanti juga kakak kirimkan untuk pembahasannya. Oke, sebentar ya. Kakak izin dulu. Halo, Assalamualaikum Asma. Selamat bergabung ya, Zahra. Nah, ini kakak untuk baru kita di soal yang kedua. Untuk soal yang ketiga di sini ada ini ya. Ini terkait dengan pembelian handphone dengan cara diangsur ya. Oke, nah ini untuk soal berikutnya. Nah ini, ya Zahra apa kabarnya nih Zahra? Nah ini boleh yuk kita open cam-nya nih.
Raffi ya, mudah-mudahan nanti yang lain juga bisa ikut bergabung ya. Nah, di sini ada di suatu kantor nih ya, tempat kerja Budi, Citra, dan Doni nih. Terdapat koperasi yang melayani penjualan barang dan jasa simpan pinjam. Di sini anggotanya jika menabung nih ya, dia akan mendapat bunga majemuk 12% per tahun. Nah, berarti di sini yang pertama menabung. Nah, apakah di sini ada jebakan lagi ya per tahun? Kemudian jika meminjam, nah ini pinjamannya mengangsur, angsurannya tetap setiap bulan ya. Tadi kalau yang ini bunganya bunga majemuk. Nah, kalau pinjaman di sini adalah suku bunga tunggal tetap ya. Nah, ini. Nah, ini kalau meminjam, nah ini suku bunganya adalah 15% per tahun. Ini bunga tunggal. Nah, ini tetap dia tidak berubah ya. Nah, kalau majemuk itu kan nanti ada kenaikan tergantung dari apa awalannya ya, seperti itu. Jadi nanti perubahan kalau setelah ada kenaikan. Nah, di sini Ani membeli barang harganya 7 juta. Di sini kan Ani beli barang dengan harga 7 juta. Nah, ini. Kemudian uangnya punya 1 juta. Nah, uang yang ada, nah ini 1 juta. Kemudian ingin dia mengangsur selama 6 bulan. Berarti kalau begitu, uang yang dipinjam oleh Ani berapa? Nah, ini dia meminjam ke koperasi, sisanya diangsur selama 6 bulan. Sisanya berarti meminjam diangsur 6 bulan. Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah bunganya. Bunga pinjaman Ani. Berarti bunga selama 6 bulan yang diberikannya. Berarti di sini uang pinjamannya berapa nih Zahra, Kirana, dan Raffi? Berarti uang pinjamannya adalah sebesar sisa dari harga barang itu ya, yaitu di 6 juta. Nah, ini 6 juta aja ya, biar mudah ya. Kemudian bunga berarti karena 6 bulan, berarti setengah dari 15%, karena per tahunnya 15%. Bunga 6 bulan itu adalah 7,5%. Berarti 7,5% kita kalikan dengan 6 juta. Berarti ini kita coret ya, kita bagi. Berarti 6 kita kalikan dengan 7,5, yaitu kita dapatkan 450.000. Nah, di sini. Berarti kita simpulkan, oh bunga yang diberikannya adalah di B ya, 450.000. Nah, ini. Sampai sini Zahra, Kakak, sama Kirana gimana untuk soal ini? Udah. Berarti tadi ada informasi-informasi jebakan ya di sini. Berarti kita harus hati-hati nih untuk yang jebakan. Berarti kita abaikan, berarti kita fokus kepada yang ditanyakan ya. Jadi bisa dibaca informasinya terlebih dahulu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Nah, di sini kita mm-mm.
Oke, untuk soal berikutnya, di sini juga masih tentang perhitungan ya. Bentar, kenapa? Nah, ini kelihatan dengan jelas adik-adik nih, Zahra. Nah, Zahra memungkinkan untuk on-cam. Nah, di sini soal ini digunakan untuk informasi ini sampai dengan soal nomor 12 ya. Nah, adik-adik ini jelas tidak soalnya? Nah, di sini ada diagram alir ya. Nah, ini jika dia membeli, nah ini ya, toko alat tulisnya mencatat nih penjualan kertas 3 bulan terakhirnya seperti tabel berikut. Bulan ke-1 ini pembeliannya di 5.000 rim, harga kertas per rimnya di 30.000 ya. Kemudian bulan kedua 4.000 rim, dan bulan ketiga itu adalah 6.000 rim. Oh bisa, alhamdulillah Jara ya, kalau bisa dipahami. Nah di sini yang ditanyakan ini ada diagram alir. Jadi diagram alir itu ada total pembelian. Jadi ini total pembelian barangnya ini jelas nggak adik-adik? Coba kita ambil. Hmm. Terlihat jelas nggak adik-adik? Tidak, Kak. Oh tidak ya. Berarti nanti kita pindah ke sini aja deh. Kalau gitu, kakak izin stop share dulu untuk soal yang ini ya, karena di sini nanti bersambung nih soalnya. Izin share. Nah ini, nah ini ya. Ini bisa dilihat di tadi kan udah ya. Nah, ini pada diagram ini setiap bulan itu 75% dari seluruh transaksinya dibayar tunai. Berarti di sini tuh ada, nah ini alurnya ya. Ada bayar total pembelian, kemudian ada biaya tambahan. Ini biaya tambahannya di 1%. Jika di sini ininya disetujui ya, maka akan mulai. Nah, kemudian ini ada total pembayaran. Nah, di sini ada pembeliannya di 200 rim, ini total pembayarannya. Nah, ini ada plus diskon ya, diskonnya 10%. Kalau di atas 500 rim ini ada total pembelian ditambah dengan diskon 20%. Kemudian juga di sini ada pajak nih, jangan lupa ya. Dari total pembelian itu pajaknya 10%. Kemudian di sini ada bukti baru diproses ya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, kita gunakan informasi dulu tadi. Ingat ya, ingat di bulan ke-1 itu adalah 5.000 rim, bulan kedua 4.000 rim, bulan ketiga 6.000 rim dengan harga tadi 30.000 per rimnya. Nah, ini kakak izin close untuk informasi yang berikutnya ya. Nah, ini untuk soalnya. Oke. Nah, untuk soalnya nih,
Ini di halaman berikutnya, pakai geser kembali. Soal berikutnya adalah ini. Nah, ini ya. Coba nih, berdasarkan informasi yang tadi nih, mana informasi yang salah katanya dari sini. Yang pertama nih ya, tadi kan kita punya nih, kita tuliskan dulu ya informasi. Berarti yang pertama itu kita punya bulan ke-1, ini itu pembeliannya, banyak pembelian. Ini adalah tadi berapa ribu? 5.000 ya, ini ribu. Bulan kedua itu di 4.000 rim. Kemudian bulan ketiga itu 6.000 rim. Nah, ada yang pembayarannya tadi dengan tunai, ada dengan non tunai. Yang tunai itu dibayar ininya adalah sebanyak 75%. Berarti yang non tunainya adalah 25%. Atau 25/100-nya ya. Nah, di sini berarti kan ini 3/4 bagiannya ya. 3/4 bagian dari 5.000 ini adalah 1.250. Maaf. 3.000. Nah, ini kalau yang 75% kan sama dengan 3/4, berarti 3.700. Nah, ini 25%-nya. Nah, ini adalah 3.750 rim. Kalau yang non tunainya, ini berarti seperempatnya adalah 1.250 rim. Kemudian 4.000, ini berarti ini di 3.000 rim. Non tunainya adalah 1.000 rim. Kalau 6.000 berarti di sini pembelian tunainya 4.500 rim dan pembelian yang non tunainya yaitu adalah 1.500 rim ya. Nah, itu. Kemudian di sini rata-rata pembelian kertas non tunai. Nah, ini 1.250 rim. Benar atau tidak? Berarti kita bagaimana cara menghitung rata-rata? Berarti kita hitung dulu ya total pembelian untuk non tunai semuanya berapa? Nah, ini totalnya di non tunai itu adalah 3.750. Berarti kalau mau mencari rata-ratanya, berarti tinggal kita bagi dengan 3. Karena 3 bulan ya. Berarti rata-rata pembelian non tunai adalah 1.250 rim. Berarti ini betul ya. Untuk pernyataan yang pertama. Nah, kemudian pernyataan yang kedua di sini biaya tambahan dari pembayaran non tunai kedua adalah 3 juta. Nah, berarti kalau misalkan kita beli yang non tunai, total pembeliannya itu kan di 1.000 rim. Karena 1.000 rim tadi harga satu rimnya adalah di 30.000. Berarti 1.000 kita kalikan dengan 30.000. Berarti totalnya adalah total pembelian 30 juta ya. Nah, karena di sini 30 juta, nah kemudian tadi ada biaya tambahan. Tadi biaya tambahannya itu berapa persen? 10% ya, ada biaya tambahan. Nah, biaya tambahan itu adalah 10% dari total pembelian. Berarti kalau 10% dari 30 juta, jelas ya, 10/100 ini dikali 3 juta,
menjadi 30 juta menjadi 3 juta. Gitu ya. Nah, berarti ini udah terjawab ya. Untuk pernyataan yang kedua ini di 3 juta. Berarti ini juga betul. Nah, sekarang yang kedua, pajak yang dibayarkan non-tunai bulan ketiga. Nih, kan di bulan ketiga itu kita membeli, total pembeliannya itu adalah di 1.500.000. Berarti kita kalikan dengan 30.000. Berarti totalnya yaitu 45 juta ya. Nah, tadi ditambah dengan biaya tambahan. Biaya tambahannya berapa? 10%. Oke, berarti 45 juta ditambah 10%-nya dari 45 juta. Nah, otomatis totalnya menjadi 49 juta ya. 49 juta 500. Nah, sekarang di sini ada pajaknya nih. Kalau pajaknya dari total pembelian ataukah dari tanpa biaya tambahan atau dengan biaya tambahan, otomatis sudah dihitung dengan biaya tambahan. Tadi pajaknya berapa persen? Masih ingat nggak adik-adik pajaknya? Pajaknya itu ada di 10% juga ya. Nah, otomatis kita hitung pajaknya. Pajaknya adalah 10% dari 49 juta 500.000. Nah, otomatis ini menjadi 4.950.000. Ini untuk pajaknya ya. Berarti di sini yang ditanyakan adalah pernyataan yang salah. Otomatis pernyataan yang salah adalah di pernyataan yang ketiga. Berarti kesimpulannya apa? Nah, ini berdasarkan pernyataan yang salah adalah pernyataan 3 saja. Berarti kesimpulannya ada di C ya. Karena di sini adalah yang ditanyakan pernyataan yang salah. Jadi harus hati-hati ya adik-adik untuk menyimpulkannya. Karena jadi kita harus kembalikan lagi ke pertanyaannya. Sampai sini nih gimana nih Zahra, Raffi, dan Kirana? Bisa dipahami di sini? Jika ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Silakan. Zahra memungkinkan untuk on cam. Oke. Nah, ini gimana nih? Ada yang ingin ditanyakan di sini? Sampai sini cukup? Nah, berarti kita lanjutkan kembali ya. Untuk soal nomor 11 dan 12-nya. Ini masih berkaitan ya. Nah, untuk soal nomor 11. Ini nih.
Nah, ini berdasarkan, maaf kok, ini lagi ya. Nah, ini untuk soal berikutnya. Nah, di sini untuk soal yang nomor 11, di sini jika katanya salah satu, oh iya oke, nggak apa-apa sambil di jalan ya, Zahra ya. Nah, di sini ada pelanggannya membeli sebanyak 400 rim. Nah, ini gimana nih Kiran nih sama Kakang nih, Zahra. Kemudian dengan pembayarannya tunai. Berarti total pembayaran yang dilakukannya gimana? Nah, berarti kalau tunai, ya udah total pembayaran karena tunai berarti tinggal 400 kita kalikan dengan harganya yaitu 30.000. Ada biaya yang lain nggak? Kalau tunai di sini tidak ada ya, berarti totalnya adalah di 12 juta ya. Nah ini. Oke, berarti kesimpulannya adalah jawabannya yang C ya. Oke. Kemudian untuk soal yang berikutnya. Nah ini, nah masih di mute. Nah ini ada informasi jika 50% transaksi dengan pembayaran tunai melakukan pembelian setidaknya 500 rim dan 50%. Nah, ini melakukan pembelian berarti kita punya nih informasi 50% transaksi pembayaran tunai pembelian ini di 500 rim dan 50% sisanya kurang dari 200 rim. Total penjualan sebelum pajak toko tersebut pada bulan kedua. Nah, kalau di bulan kedua itu pembeliannya di berapa? Berapa rim semuanya? Tadi bulan kedua itu penjualannya adalah sebanyak 4.000 rim, gitu kan? Tadi 50% transaksinya adalah dengan tunai. Berarti kalau dengan tunai berarti yang 50%-nya itu adalah ada di 2.000 rim. Ini pembayarannya tunai ya. Nah ini. Nah ini kemudian otomatis di sini berarti pembayarannya kalau tunai total pembayaran berarti 2.000 rim kita kalikan dengan 30.000. Berarti berapa totalnya semua?
yaitu di 60 juta ya. Nah, di sini ada pembelian di yang berarti ini semuanya di atas 500 rim ya. Kalau di atas 500 rim berarti ada potongan diskon ya nggak? Diskonnya berapa persen? Kalau non tunai berarti tadi di sini ada biaya pembelian ya nggak? Kalau berarti di non tunai itu biaya pembeliannya adalah berikutnya di 2000 rim juga. Berarti 2000 rim dikalikan dengan 60 juta dengan 30.000 ya. Ini otomatis ditambah tadi ada biayanya. Nah, ini biayanya bagaimana nih? Di sini. Nah, ini biayanya itu kan otomatis ada hitungan biaya per rimnya ya. Ini. Nah, ini kita totalnya semuanya. Oh, kalau nggak salah total pembelian itu semua ada biayanya nggak? Hanya di non tunai ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini berarti belum ada tambahan diskon. Berarti kalau diskon itu diperoleh jika sebentar. Kita ingat-ingat lagi. Nah, ini diskon itu diperoleh nah ini. Oh, di sini ternyata tetap ya dari total pembelian juga tetap ada biayanya. Kemudian juga di sini ada diskon untuk yang sisanya di bawah 200 rim itu nggak ada diskon ya karena harus di atas 500 rim yang ada diskon. Berarti yang ada diskon berarti yang di mana? Berarti di sini ya di 60 juta. Berarti diskonnya berapa nih? Kalau pembeliannya selalu di atas 500 rim. Berarti ini plus diskon. Diskonnya itu di 20%. Berarti diskon 20% yaitu di kalau 60 juta berarti di 12 juta ya. Oke. Nah, 12 juta berarti sisanya 48 juta. Nah, yang ini adalah ada 60 juta ditambah tadi ini ada total biayanya 1%. Berarti 1%-nya yaitu 10 juta ya. Berarti 6 juta nih 10%-nya. Berarti ini 66 juta total pembelian 66 juta kita tambahkan dengan tadi berapa? 48 juta. Nah, ini. Otomatis di sini nggak pakai diskon ya, karena pembeliannya harus kalau ini selalu kurang. Berarti totalnya adalah di 114 juta. Nah, ini. Nah, yang mendekati di sini berarti yang mana nih? Nah, ini ya. Kalau secara ininya adalah di 114 juta. Kalau berdasarkan informasi ini ya. Jadi yang mendekatinya adalah jawabannya di yang di 114 juta 125.000. Nah, ini. Tapi di sini ada
Dan itu jadi di sini ada atau ya ini jawaban yang lainnya. Nah, di sini tadi kan total rimnya itu tadi di 4.000. Nih, 4.000 rim. Nah, di sini berarti rim yang non tunainya ini kalau misalkan tadi enggak kita bagi split di 50-50 ya. Karena tadi itu dia itu ada yang kurang dari 200 rim, ada yang dia 500 rim. Nah, itu jadi fluktuatif nih potongan harganya. Nah, ini menjadi 30 juta. Nah, ini ya. Berarti ini hanya sebagiannya. Ini dibagi dengan total biayanya. Nah, ini ada biaya tambahannya. Makanya jadi untuk rim yang tunainya pembayarannya, total pembeliannya itu menjadi yaitu 4.000. Nah, ini kita kalikan dengan ya 4.000 dikurangi tadi 30 juta dikalikan dibagi ini banyak rimnya ya. Per biaya tambahan ini totalnya itu adalah untuk biayanya itu diperoleh. Nah, ini di sini kita dapatkan untuk biayanya ada di 28.312,5 rupiah. Nah, ini ya. Nah, kemudian berarti kita dapatkan juga untuk total pembeliannya itu adalah 4.000 karena tadi ya udah dikurangi diskon gitu ya. Nah, ada diskon yang sebagian tadi ini masuknya 4.000 dikali 28.312,5 rupiah. Ini totalnya menjadi 113.250. Nah, ini kalau versi yang kita mengambil yang sebagian yang tadi ya, ada yang 50% sebagian ini. Nah, ini jawabannya adalah kesimpulannya menjadi yang B ya, yang D. Nah, ini adik-adik sampai sini bisa dipahami ini jawaban yang seperti ini ya. Jadi Anda biaya tambahannya itu dari 30 juta dibagi nah ini banyak rimnya itu ya. Nah, itu menjadi 28 juta. 28.312. Ya, jadi kalau yang ada tunainya tadi karena kan di tunainya kita asumsikan di 1.000 rimnya gitu ya. Seperti itu. Nah, sampai sini nih adik-adik berarti di sini jawaban yang benarnya adalah yang D ya. Jadi dipisahnya, nah ini karena kita nggak split 50-50 secara detail persis ya. Seperti ini. Jadi ini jawaban untuk fiksi. Ini Kakang Raffi, Asma, sama Kirana gimana? Sampai sini nih untuk soal ini bisa dipahami ini? Insya Allah bisa, Kak. Bisa ya? Alhamdulillah ya. Kemudian Asma, Kakang gimana nih? Nah, ini kita tambah nih ada satu ini lagi ya. Ini udah jam 5, tapi tadi kita mulai juga agak terlambat ya. Nah, ini ada soal berikutnya. Ini tentang mencari rata-rata. Nah, ini. Ini soal nomor 13. Nah, di sini seorang pengendara mobil, dia mengendarai kendaraan, ya ini dengan catatan seperti ini perjalanannya ya. Waktunya ini 7.30 ya. Ini ya, ini ada nolnya. Jadi ini 7.30 menit.
Nah, ini 7.30, ini 8.00. Nah, ini berarti 8.30, ini 9.00. Bentar. Kayaknya kurang ini ya. Nah, ini berarti adik-adik bisa melihat nih dari perjalanan dari 7.30 ya. Dari 7.30 sampai dengan pukul 10.00. Berarti durasi waktu perjalanannya berapa lama nih? Kalau dari 7.30 sampai jam 10. Berarti di 2 jam 30 menit ya. Nah, ini berarti dia 2,5 jam. Sini 1 jam. Sini 1 jam kan. Kemudian ke sini 2 jam sampai jam 10. Berarti 2,5 jam ya. 2.30 atau 2,5 jam. Nah, ini adalah waktu perjalanan. Sementara di sini kita punya jarak tempuhnya nih. Jarak tempuhnya berarti dari 0 sampai di 190 km. Ternyata ini berarti jarak tempuhnya adalah 190 km. Berarti kalau pengen menghitung kecepatan rata-rata nih, kalau tanpa berhenti ya, kalau 2,5 jam, berarti kecepatannya yang ditanyakan adalah kecepatan rata-ratanya. Nah, bagaimana menghitung kecepatan rata-rata? Tentunya kecepatan itu kita hitung dari jarak tempuh dibagi dengan waktu. Karena jaraknya di 190 km, waktunya di 2,5 jam. Nah, ini berarti kita hitung 190 kita kalikan dengan 5/2 ya. 5/2 apa 2/5? Nah, ini tuh 2,5 itu kan 5/2 ya. Nah, berarti ini dikalikan dengan 2/5. Berarti 190 kita kali 2, 380. Kita dibagi 5. Nih, berarti hasilnya 76 km per jam. Ini betul. Jika apa? Jika dia tanpa berhenti. Ternyata di perjalanan berhenti nih. Ini ada jeda istirahat 1/2 jam. Yaitu dia tetap nih di sini. Berarti yang pertama nih hitungannya dari 7.30 sampai dengan pukul 8.30. Berarti di sini durasi waktunya 1 jam. Ya enggak? Kemudian jarak tempuhnya adalah 100 km. Maka kecepatannya menjadi kecepatan yang pertama yaitu 100 km per jam. Itu kan? Maaf, ada yang salah ini. 106. Betul. Dia menempuh 100. Ya. Betul. Nah, sekarang ini sampai 8. Oke. Oh, itu 60, 100. 60, 40. Berarti, nah ini 1/2 jam pertama ini adalah 60 km. 60 km itu dibagi setengah ya. Kemudian ditambah dengan 40 km per dibagi 2. Kemudian nanti kita rata-ratakan. Berarti ini adalah 120 tambah 80, 200. Benar ya. Berarti di 100 km
per jam, sama saja betul ini. Bagi 2. Jadi ini adalah 100 km per jam. Nah, pada saat dia setelah istirahat 1 jam, ini mulainya dari 9 sampai jam 10. Ini adalah 90, ya kan, jaraknya 100 sampai 190 km per 1 jam. Berarti ini 90 per jam. Berarti kalau dirata-ratakan 100 ditambah, nah, 100 tambah 90 kita bagi 2, berarti 95 km per jam. Ini nggak mungkin ya, karena ini menjadi lebih cepat ya. Sementara tadi ini berarti, nah, yang memungkinkan di sini adalah jawaban yang pertama nih, yang ini, yaitu di ini. Yang ini ya, ini. Berarti di, nah, berarti jawabannya adalah kecepatan rata-rata mobilnya adalah di, nah, karena tidak ada pilihan, berarti ini mendekati ya, berarti mendekati kita ke 80 km per jam. Berarti jawabannya ya E ya, sini. Nah, berarti ini pilihannya adalah di E. Nih. Sampai sini nih adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Ini udah cukup? Cukup, Kak. Cukup ya. Oke, Kirana, Zahra, Kakak. Kalau misalkan tidak ada, nanti Kakak izin kirim share ininya ya, filenya. Ini boleh Kakak tutup dulu nih. Nah, adik-adik sampai sini ada, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Nah, gimana nih setelah belajar untuk ini nih penalaran matematika yang kedua ini, Zahra, Kirana. Kuncinya apa nih yang dapat diinikan? Kakang Raffi. Apa di sini? Tadi Kirana menemukan apa? Informasi-informasi pengecoh ya. Jadi di sini Iya, Kak, Zahra susah. juga ya. Ya agak Lumayan. lumayan. Jadi analisanya memang perlu kita perdalam ya. Iya. Nah, di sini pentingnya untuk di penalaran matematika ini. Baik, yuk kita foto bareng dulu yuk. Zahra, boleh Kakak izin meminta fotonya, kemudian Kakang Raffi. Boleh, Kakang? Boleh, Kak? Kita open cam dulu. Alhamdulillah. Zahra, mana Zahra? Boleh Zahra untuk open cam dulu? Untuk di sesi yang terakhir nih. Nah, oke. 3, 2, 1. Amanilah ya Zahra ya. Nah, ini terima kasih nih, di kondisi apapun adik-adik tetap belajar ya. Ini yang Kakak apresiasi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala ya, dan ibadahnya bertambah banyak. Kita tutup ya belajar hari ini. Makasih Kakang Raffi, makasih Kiran, makasih Zahra. Kita tutup Terima kasih. dengan baca Terima kasih juga, hamdalah. Kak. Sama-sama. Yuk. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama, Kang. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi Makasih. Ya. Waalaikumsalam.